Udah lihat screenshot di awal ya, seorang polisi mengajak main sekak. Kalau di tempat saya itu namanya sekak, bahasa Indonesianya itu catur ya, antara napi dan polisi. Ya baguslah ya, dari segi positifnya ya, si polisi ini bisa mengasah kemampuan catur sang napi ya. Kalau kalau bisa diadakan catur antar napi ya. Ya bisa bisa membangkitkan gairah sang napi untuk tetap bisa menjalani hidup ke depan meski punya basic pernah menjadi napi ya. Itu mungkin sedikit saran dari saya ya. Saya nggak mau bahas ininya ya, ini baiklah menurut saya ya. Ya inilah ingatan-ingatan saya itu bisa teringat kembali ketika melihat video-video atau ya melihat medsos yang lewat di beranda-beranda saya itu, dengan klik dengan sendiri, oh saya dulu pernah seperti ini ya, oh saya dulu seperti ini ya, saya nggak terlalu memaksakan ingatan-ingatan saya itu saya ingat dengan terlalu kencang, tidak ya. Saya ya ketika seperti ini saya terlintas di ingatan saya ya. Kalau yang sekarang kan ada statement Pak Ganjar kalau koruptor itu di penjarakan di Nusa Kambangan, itu di daerah Cilacap ya, Cilacap ke tempat mbah saya itu kemungkinan 3 jam ya, Cimanggu itu mbah saya ya. Nah saya punya story masuk ke Kedung Pane. Kedung Pane itu penjara yang ada di Semarang, Jawa Tengah ya. Bukannya saya menjadi napi, tidak ya. Terus nanti ada lagi ketika om saya ya masuk ke masuk di penjara Pedurungan karena kesalahpahaman ya, karena om saya itu dulu punya arisan panganan ya, sang ikut ini nggak bisa bayar, terpaksa om saya hanya mengambil motor, dan ternyata motor ini motor bodong. Akhirnya om saya masuk ke BUI ya, di Polres Pedurungan dulu ya, Pedurungan, terus dipindah ke Polsek Genuk ya, itu. Nah yang di Kedung Pane ini ya, di sini ya nggak usah saya cerita dari awal bagaimana saya bisa kenal orang ini ya. Ini ya intinya tuh saya nggak mau cerita awalnya. Terus saya diajak teman saya mengunjungi teman di Kedung Pane ya. Di situ saya diperkenalkan seorang bun 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 ya. Nah, semoga paham yang saya maksud. Kalau saya ngomong belak-belakan nanti bisa diblokir atau di-banned medsos saya ya. Seorang bun bun. Nah, di situ kan ketika saya mengunjungi itu saya membawa dua bungkus nasi ya. Nah, di situ kan saya sama teman perempuan saya menengok sang pacar. Nah, pacar ini yang di dalam mengenalkan sang bun-bun ini kepada saya. Ya, saya sih kepo saja kenapa dia itu bisa masuk di situ. Ya, saya korek cerita, saya pengen tahu kenapa sebabnya. Saya ngobrol, terus di situ pun baru pertama kali itu kenal sama si bun-bun ini. Saya ajak makan satu bungkus nasi berdua, yang satu kan karena dari rumah kan 2 bungkus nasi ya, yang satu teman saya sama pacarnya, saya ini sama sang bun-bun ini satu 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 bungkus berdua, dan itu baru pertama kali saya ketemu orang ini ya. Makan, ngobrol panjang kali lebar. Saya tanya-tanya, Mas kenapa bisa masuk di sini ya. Di sini saya
mengerti istilah-istilah baru, istilah-istilah baru katanya ayam. Saya berpikir ya, karena saya kan kurang paham, masa gini ayam bisa masuk penjara, sedangkan ayam yang di pasar aja nggak masuk penjara. Saya berpikir keras di situ. Saya tanya lagi, apa maksudnya Mas? Ya, saya bilang seperti itu. Maksudnya, oh manusia. Oh, terus saya tanya lagi, kenapa Mas? Kok bisa melakukan seperti itu? Khilaf Mbak, jawab si Bun-Bun seperti ini. Khilaf. Nah, terus saya beranikan diri untuk tanya, ada rasa penyesalan nggak Mas? Si Bun-Bun tanya, jawab, ada dong Mbak, namanya juga manusia. Oh, saya pelajari lagi di situ. Oh, ternyata kalau orang khilaf itu ya mungkin emosinya meledak-ledak, emosinya cukup tinggi atau mungkin punya darah tinggi jadi punya melihat sesuatu yang enggak dia sukai langsung gitu ya. Oh, saya pelajari di situ. Nah, di situ ya, ketika saya pulang udah panjang kali lebar ya. Saya dikasih uang saku 20.000 untuk beli bensin. Saya ya jawab seperti ini, loh Mas, seharusnya kan saya yang jenguk untuk kasih sesuatu ke Mas supaya bisa dimakan di dalam penjara. Apa jawab si Bun-Bun? Si Bun-Bun jawab bilang seperti ini. Gak apa-apa Mbak, saya udah seneng ada orang yang mau dan berani ngajak ngobrol saya. Saya cukup terdiam sih. Terus, oh si Bun-Bun bilang harap diterima Mbak, uang saya nggak bisa kasih lebih karena perjalanan Mbak kan butuh bensin. Saya cuma bisa ngasih uang 20.000 ini. Ini tahun berapa ya? 9 ya mungkin 2002 2003-an lah ya. Itu ya. Nah, enggak ding, ya sekitar 2008 9 lah. Ya, sebelum saya check in di RS. Nah, Nah, di situ si Bun-Bun bilang ini mengucapkan banyak terima kasih nggak bisa ngasih lebih ya, cuman malah ngasih uang bensin saya ke saya tuh 20.000. Saya sebetulnya nggak mau terima. Nah, si Bun-Bun ini bilang, Mbak, tolong hargai saya. Saya udah seneng, udah mengucapkan banyak terima kasih. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang mau ngajak makan berdua satu bungkus sama saya, nggak jijik, nggak takut sama saya. Si Bun-Bun bilang seperti itu. Ya, saya terpaksa terima uang 20.000 itu saya belikan bensin sama teman saya. Nah, beberapa ke pertemuan kedua ya, saya datang lagi ke Kedung Pane kan ya ngobrol-ngobrol ya. Si Bun-Bun ini tanya saya, loh Mbak Lilis nggak takut sama saya, sebetulnya tetangga kota saya ya, saya daerah Demak sih ya, saya Semarang. Saya ditanya seperti itu, kenapa harus takut Mas? Saya jawab seperti ini, kan sama-sama manusia, semua orang itu pasti punya khilaf, punya dosa, punya ya nggak ada orang yang sempurna lah Mas. Saya bilang seperti itu ke si Bun-Bun ya. Oh bener Mbak. Terus ya si Bun-Bun ini doakan yang baik-baik ke saya ya. Ya seandainya mungkin saya bukan seorang Bun-Bun, mungkin saya mau hampiri rumah Mbak Lilis, saya mau silaturahmi sama Mbak Lilis ke rumah. Si Bun-Bun bilang seperti ini, nggak apa-apa Mas, datang aja ke rumah saya. Atau keluarga saya tuh orangnya santai, saya bilang seperti itu. Saya malu Mbak, saya pernah jadi napi, saya pernah jadi seorang Bun-Bun. Ya saya pelajari, mungkin si Bun-Bun ini malu dengan sendirinya karena statusnya yang dia punya sekarang. Ya itulah. Ya inilah caraku, ingatanku itu datang dengan sendirinya dengan melihat
video-video yang lewat di beranda saya maupun ya ada kejadian-kejadian apa, itu ingatanku itu datang dengan sendirinya ya. Ya pesan saya sih bagi kalian yang udah punya status napi ya, kalau bisa rubah diri kalian untuk menjadi yang lebih baik. Saya juga sendiri bukan orang yang sempurna, saya juga sendiri bukan orang yang sudah baik ya, setidaknya meski status kalian yang statusnya pernah napi, pernah apa itu ya, ya jangan dibuat beban lah status Anda ya, untuk tetap move on, ber bersosialisasilah dengan orang sekitar yang ya membutuhkan Anda, atau mungkin membutuhkan pertolongan Anda, atau membutuhkan tenaga Anda ya. Ya intinya meski punya status napi jangan dibuat beban gitu aja, oke? Buat teman saya ya yang saya ceritakan ini, ya semoga Anda sekarang menjadi orang yang lebih baik gitu aja ya.